Halo anime lover semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Selamat datang di channel Characters Life Story. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perjalanan hidup dari Sasuke Uchiha. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan video-video lainnya. Baik, langsung saja ke pembahasan. Sasuke Uchiha dilahirkan sebagai anak bungsu dari Mikoto dan Fugaku. Sejak kecil, ia tumbuh bersama dengan kakaknya yaitu Itachi. Walaupun ia sangat disayang kakaknya, Sasuke sering merasa terabaikan oleh ayahnya karena ayahnya lebih memusatkan perhatian kepada Itachi daripada dirinya. Ketika Itachi mengajari Sasuke dan menghabiskan waktu bersama, Sasuke merasa menjadi anak paling bahagia di dunia. Hubungannya dengan Itachi penuh dengan kasih sayang, dan Sasuke menganggap kakaknya sebagai pahlawan. Tetapi, semua mulai berubah ketika Itachi menunjukkan sikap yang aneh. Kakaknya mulai menjauh, lebih sering menghabiskan waktu dengan misi rahasia daripada bersama keluarga. Sasuke merasakan jarak di antara mereka, tetapi tidak pernah tahu alasannya. Pada suatu malam yang sunyi, Sasuke baru saja pulang dari latihan. Ia melihat sesuatu yang aneh. Rumahnya sangat sepi. Dengan rasa takut, ia berlari ke dalam dan menemukan pemandangan yang menghancurkan dunianya. Ayah dan ibunya telah dibunuh oleh kakaknya sendiri. Sasuke merasa sangat hancur. Ia berteriak, menangis dan meminta penjelasan. Namun, Itachi hanya mengucapkan kata-kata yang membuat luka di hatinya semakin dalam. Setelah malam itu, Sasuke menjadi anak yang benar-benar berbeda. Ia tumbuh dalam kesendirian, dihantui oleh kenangan akan keluarganya. Sasuke kembali ke Akademi Ninja, namun dia bukan lagi anak yang sama seperti sebelumnya. Rasa ceria dan semangatnya telah digantikan oleh kehampaan dan kebencian. Sasuke merupakan salah satu anak yang paling berbakat, namun ia sangat pendiam dan sulit didekati. Kepribadiannya yang serius dan bakat luar biasa membuat banyak murid terpesona, terutama para gadis seperti Sakura dan Ino. Namun, Sasuke tidak pernah peduli dengan perhatian itu. Dia selalu menghabiskan waktunya untuk berlatih, mencoba mengasah keterampilan ninjanya agar suatu hari bisa membalas dendam kepada Itachi. Naruto Uzumaki yang awalnya dianggap lemah dan ceroboh perlahan menjadi saingan Sasuke. Dalam setiap pertarungan atau latihan, Sasuke sering membandingkan dirinya dengan Naruto. Ketika Naruto berhasil menguasai teknik baru atau mendapatkan kekuatan yang tak terduga, Sasuke mulai merasakan frustasi dan ia berlatih lebih keras agar tidak disaingi. Setelah lulus dari Akademi Ninja, Sasuke ditempatkan dalam tim 7 bersama Naruto Uzumaki dan Sakura Haruno, dan Kakashi Hatake sebagai mentornya. Sebagai seseorang yang hanya peduli pada kekuatan dan tujuannya untuk membalas dendam pada Itachi, Sasuke menganggap kerja tim sebagai sesuatu yang tidak penting. Saat menjadi bagian dari tim 7, Sasuke mendapatkan beberapa misi, mulai dari yang ringan sampai yang sulit. Misi pertama mereka yang paling sulit yaitu mengawal seorang tukang kayu bernama Tazuna ke negeri ombak. Awalnya, Sasuke menganggap ini hanya misi biasa, namun situasi berubah ketika mereka diserang oleh ninja bayaran yaitu Demon Brothers. Dalam misi ini, Sasuke mulai memperlihatkan kehebatannya. Ia menunjukkan kecepatan dan keterampilannya saat bertarung. Hal yang paling mengerikan pada misi ini yaitu saat ia berhadapan dengan Sabusa dan Haku. Pada akhirnya, Sasuke bekerja sama dengan Naruto untuk mengalahkan mereka. Pada pertarungan melawan Haku, Sasuke menunjukkan bakatnya dalam membaca pergerakan musuh. Tetapi ketika Haku menyerang Naruto dengan serangan mematikan, Sasuke melindungi Naruto dengan tubuhnya sendiri. Hal itu merupakan sebuah tindakan yang menunjukkan sisi kemanusiaannya, meskipun ia tidak mau mengakuinya. Pada akhirnya mereka mampu memenangkan pertempuran tersebut. Dari pertempuran tersebut, Sasuke mulai melihat Naruto sebagai seorang yang memiliki semangat dan keberanian yang mirip dengannya, walaupun ia tidak mau mengungkapkannya secara langsung. Waktu terus berlalu. Saat Konoha mengadakan ujian Chunin, hal itu menjadi titik balik dalam kehidupan Sasuke Uchiha. Mulai dari menguji kekuatan, tekad dan batas moralnya.
Pada babak pertama ujian, Sasuke menunjukkan kecerdasan dengan menggunakan analisis dan pengamatan untuk menyelesaikan tes tulis. Babak kedua yang berlangsung di hutan kematian menjadi tantangan besar bagi Sasuke dan timnya. Pada saat itu, mereka harus berhadapan dengan Orochimaru yang menyamar sebagai peserta. Sasuke merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Orochimaru yang tertarik pada potensi besar Sasuke berencana untuk menanamkan segel kutukan padanya. Awalnya, Sasuke tidak mampu melawannya, tetapi berkat motivasi dari Naruto, semangat Sasuke mulai berkobar, dan ia mengeluarkan semua kemampuan untuk melawan Orochimaru. Namun, semua itu sia-sia. Pada akhirnya, Orochimaru berhasil menanamkan segel kutukan pada Sasuke. Setelah ia berhasil menanamkan segel kutukan, Orochimaru langsung meninggalkan Sasuke. Sasuke mulai menghadapi konflik internal yang mendalam karena segel tersebut. Ketika segel aktif untuk pertama kalinya, Sasuke menjadi sangat kuat tetapi kehilangan kendali, menunjukkan sisi brutal yang membuat Sakura ketakutan. Sasuke mulai melihat godaan kekuatan ini sebagai jalan pintas untuk membalas dendam kepada Itachi. Pada babak ketiga ujian Chunin, Sasuke berhadapan dengan Yoroi Akado, seorang ninja yang mampu menyerap cakra. Sasuke tidak mau mengandalkan kekuatan dari segel kutukan. Ia hanya menggunakan teknik baru yang ia tiru dari Rock Lee untuk memenangkan pertarungan tersebut. Setelah babak ketiga ujian Chunin selesai, Kakashi yang menyadari bahaya dari segel kutukan tersebut berencana menyegelnya, tetapi ia hanya bisa menyegelnya sebagian kecil saja. Kemudian, Kakashi juga melatih Sasuke secara intensif, mengajarinya Chidori, teknik serangan petir yang sangat mematikan. Di babak akhir ujian Chunin, ia harus bertarung melawan Gaara, lawan yang memiliki kekuatan yang mengerikan dan memiliki sifat haus darah. Dengan kecepatan luar biasa yang ia pelajari dari Kakashi dan teknik Chidori, Sasuke berhasil mendesak Gaara, bahkan melukai Gaara untuk pertama kalinya. Namun, pertarungan mereka terhenti ketika Orochimaru memulai invasi ke Konoha. Dalam kekacauan itu, Gaara dibawa keluar dari Konoha oleh rekannya, tetapi Sasuke terus mengejarnya. Di dalam pengejarannya, nampaknya Gaara mulai menunjukkan monster yang ada pada dirinya. Sasuke pun terkejut dengan perubahan Gaara, tetapi ia terus menyerangnya. Terlihat, Sasuke kewalahan melawannya dan pada akhirnya Sasuke terpojok. Di momen tersebut, Sasuke diselamatkan oleh Naruto. Setelah ujian Chunin selesai, hidup Sasuke tidak lagi sama. Meskipun ia kembali ke Konoha dengan tubuh yang lebih kuat, hatinya tetap terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Rasa sakit yang mendalam akibat tragedi yang menimpa keluarganya terus menghantuinya, dan obsesi untuk membalas dendam pada kakaknya semakin menguasai dirinya. Dalam benaknya, Konoha hanyalah sebuah tempat yang mengikat, penuh dengan orang-orang yang tidak mengerti apa yang ia rasakan. Teman-temannya, terutama Naruto dan Sakura, berusaha untuk mendekatinya, tetapi Sasuke merasa semakin terisolasi. Ia merasa tidak ada yang bisa mengerti betapa besar kekosongan yang ada dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, Sasuke membulatkan tekad dan memutuskan untuk meninggalkan Konoha dan teman-temannya. Ia ingin bergabung dengan Orochimaru untuk mendapatkan kekuatan yang ia inginkan. Sebelum meninggalkan desa, ia bertemu dan berpamitan kepada Sakura. Sementara itu, Naruto yang mengetahui kepergian Sasuke merasa sangat sedih. Ia terus mencari Sasuke dan berjanji untuk membawanya kembali ke Konoha. Pada akhirnya, Naruto bertemu dengan Sasuke di lembah kematian. Naruto tidak bisa menerima kenyataan bahwa temannya yang dulu bersamanya melewati banyak hal, sekarang memilih jalan yang berbeda. Dengan hati yang terluka, Naruto memanggilnya, memohon agar Sasuke tidak pergi. Namun, Sasuke hanya terdiam. Matanya penuh dengan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar kebencian dan rasa sakit yang tak bisa diungkapkan. Kemudian, mereka memulai pertarungan. Mereka bertarung dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Dua teman yang kini menjadi musuh, berjuang dengan penuh perasaan yang bertentangan. Sasuke menyerang dengan brutal, menggunakan kekuatan yang dia dapatkan dari segel kutukan Orochimaru. Sementara Naruto, meskipun diliputi dengan kebingungan dan kepedihan, tidak menyerah untuk mencoba menghentikannya. Di tengah pertarungan yang semakin sengit, Naruto kehabisan tenaga. Tubuhnya terluka akibat serangan-serangan Sasuke yang mematikan. Meskipun begitu,
Naruto masih tidak menyerah, terus berusaha bangkit, ingin sekali menyelamatkan temannya yang kini semakin jauh dari jangkauannya. Namun, kekuatan dan tekad Sasuke yang semakin membara membuatnya sulit untuk ditandingi. Pada akhirnya, dengan satu serangan terakhir yang menghancurkan, Sasuke berhasil mengalahkan Naruto. Dengan tubuh yang penuh luka dan napas terengah-engah, Naruto jatuh ke tanah, tak mampu melanjutkan perlawanan. Sasuke yang berdiri dengan tatapan yang kosong tidak menunjukkan kebahagiaan atas kemenangannya, hanya ada keletihan dan penyesalan yang mendalam. Sasuke melangkah ke dalam kegelapan, meninggalkan segala yang pernah dia cintai, dan meninggalkan Naruto yang kini terperangkap dalam rasa sakit yang tak terungkapkan. Keputusan itu sudah bulat, dan dengan setiap langkahnya ia semakin jauh dari dunia yang pernah ia kenal. Setelah meninggalkan Konoha, Sasuke segera bergabung dengan Orochimaru. Di bawah bimbingan Orochimaru, Sasuke dilatih dengan teknik-teknik gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Orochimaru dengan segala pesonanya yang licik menyadari potensi luar biasa dalam diri Sasuke dan segera memanfaatkannya untuk menjadi tubuh berikutnya. Setelah bertahun-tahun berada di bawah bimbingan Orochimaru, Sasuke merasakan perubahan yang tak terelakkan dalam dirinya. Kekuatannya semakin berkembang, namun dia mulai merasakan adanya kekosongan dalam hati. Saat Sasuke mulai merasakan ketidakmampuan Orochimaru untuk membimbingnya lebih jauh, Sasuke baru menyadari bahwa dirinya telah dijadikan alat oleh Orochimaru untuk mencapai tujuan pribadinya. Selama ini, Orochimaru hanya melihat Sasuke sebagai tubuh yang diinginkannya untuk meraih keabadian. Sasuke mulai menyadari bahwa dia bukanlah murid yang dilindungi dan dihargai, melainkan sumber daya yang akan diperas habis. Rasa kebencian terhadap Orochimaru mulai tumbuh, dan keinginannya untuk melawan gurunya pun semakin kuat. Keputusan untuk mengkhianati Orochimaru akhirnya datang pada suatu malam. Saat Sasuke tahu bahwa dirinya cukup kuat untuk melawan gurunya, tanpa perasaan ragu Sasuke memutuskan bahwa dia harus menghancurkan Orochimaru agar bisa melanjutkan perjalanannya sendiri. Pertarungan antara Sasuke dan Orochimaru pun berlangsung dengan sangat intens. Orochimaru yang tidak menyangka muridnya akan berani mengkhianatinya melawan dengan kekuatan ular yang luar biasa. Tubuhnya berubah menjadi ular untuk menghadapi serangan Sasuke. Sasuke menyerang dengan kekuatan penuh, dan meskipun Orochimaru terus melawan, akhirnya Sasuke berhasil mengalahkannya. Setelah berhasil mengalahkan Orochimaru, Sasuke memasuki babak baru dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan kebingungan dan keinginan untuk melampaui segala yang telah dia alami. Kemudian, Sasuke pun mulai berencana untuk melanjutkan misinya yang kini semakin gelap dan berbahaya. Untuk itu, Sasuke memutuskan untuk mengumpulkan sekutu yang lebih kuat, menciptakan tim baru yang dikenal dengan nama Tim Hebi, bersama dengan Jugo, Karin, dan Suigetsu. Sasuke bertekad untuk meraih kekuatan lebih besar agar dapat membalas dendam pada Itachi. Namun, meskipun Sasuke memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Kekuatannya yang terus berkembang, terutama berkat warisan dari Orochimaru, tidak membuatnya merasa lebih dekat dengan kedamaian dan kepuasan. Sasuke merasa terjebak dalam lingkaran balas dendam yang tidak ada habisnya. Waktu terus berjalan. Penantian yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya tercapai, di mana ia akan menghadapi kakaknya yaitu Itachi Uchiha. Pertarungan dimulai dengan kekuatan yang tak terkendali. Sasuke dengan semua kemampuan yang ia peroleh dari latihan keras dan pengorbanan menyerang dengan penuh amarah. Chidori yang memancar dari tangannya menghantam Itachi dengan kekuatan luar biasa. Tetapi dengan mudahnya Itachi mematahkan setiap serangan yang diberikan oleh Sasuke. Itachi bukan hanya lebih kuat tetapi lebih bijak. Seolah-olah dia tahu apa yang akan Sasuke lakukan sebelum dia melakukannya. Pertarungan semakin epik. Sasuke terlihat terus menyerang Itachi. Sementara kondisi Itachi semakin memburuk karena sebuah penyakit yang ia derita. Ketika Amaterasu atau api hitam membakar segalanya dan menyerang tubuh Sasuke, ia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Namun, meskipun tubuhnya terbakar, semangatnya tidak pernah padam. Sampai tiba waktunya Itachi kehabisan semua tenaganya. Di momen-momen terakhir, Itachi menghampiri Sasuke. Ia mengatakan semua kebenaran yang terjadi dengan senyuman dan rasa cinta yang tak terucap sambil mengetuk dahi Sasuke.
dan setelah itu ia langsung terjatuh. Sasuke merasa kemenangan itu sudah di depan mata, tapi di balik kebencian yang membara, ada rasa kosong yang mulai menyusup ke dalam dirinya. Dengan tubuh kakaknya yang tergeletak di hadapannya, Sasuke berdiri dan gemetar dengan rasa cemas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sasuke terlihat sangat lemas, seakan seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Kebencian yang selama ini menggerakkannya kini terasa hampa. Kakaknya yang telah mati ternyata tidak pernah menjadi musuh yang dia kira. Dalam kondisinya yang rapuh, Tobi yang merupakan salah satu anggota Akatsuki memanfaatkan momen tersebut. Ia mendekati Sasuke dan menceritakan semuanya tentang Itachi dan Konoha. Ia menghasut Sasuke untuk menghancurkan Konoha. Tobi juga menawarkan kesempatan untuk bekerja sama. Dengan kebenciannya yang membara, kini Sasuke memutuskan untuk fokus pada satu tujuan, yaitu menghancurkan Konoha demi membalas dendam kepada para petinggi desa yang ia anggap sebagai penyebab penderitaan kakaknya. Sasuke lalu membentuk kelompoknya sendiri, yaitu tim Taka, tim yang sebelumnya bernama tim Hebi, beranggotakan Jugo, Suigetsu, dan Karin. Mereka kini menjadi sekutu Akatsuki, sebuah aliansi yang dibangun berdasarkan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari aliansi itu, Akatsuki memberikan tugas pertama kepada Sasuke, yaitu menangkap Killer Bee, Jinchuriki ekor 8 dari Kumogakure. Sasuke menerima misi ini bukan demi Akatsuki, melainkan untuk membuktikan kekuatannya yang telah melampaui Itachi. Namun, pertarungan melawan Killer Bee menjadi pelajaran berat bagi Sasuke, karena ia nyaris tewas oleh Bee yang jauh lebih kuat dari perkiraannya. Meskipun akhirnya berhasil menangkap Hachibi menggunakan Amaterasu, misi tersebut berakhir dengan kegagalan ketika diketahui bahwa Bee berhasil melarikan diri. Hal itu meninggalkan Sasuke dalam perasaan bersalah. Meskipun begitu, keikutsertaan Sasuke dalam Akatsuki bukan hanya soal menjalankan misi. Ia mulai menggunakan aliansi tersebut sebagai alat untuk mendekati target utamanya, yaitu membalas dendam pada Danzo Shimura, salah satu petinggi Konoha yang paling bertanggung jawab atas tragedi keluarganya. Waktu terus berlalu. Hari yang ditunggu-tunggu Sasuke akhirnya tiba, yaitu membalas dendam kepada Danzo. Pertarungan Sasuke melawan Danzo adalah puncak dari kegelapan yang telah menguasai jiwanya. Setelah mengetahui bahwa Danzo adalah salah satu petinggi yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya, Sasuke merasakan kebencian yang membakar jiwanya lebih dari sebelumnya. Danzo dengan kejam menggunakan kekuatan terlarang Izanagi yang ditanamkan pada setiap saringan di tubuhnya, menghindari setiap serangan mematikan yang dilontarkan Sasuke. Setiap kali Sasuke berpikir menang, Danzo kembali bangkit, mempermainkan takdir dan nyawa dengan cara yang penuh kebohongan dan keegoisan. Sasuke yang sudah terlalu lama diliputi amarah tak lagi peduli. Dengan kekuatan Mangekyo Sharingan dan Susanoo, ia menyerang tanpa ampun, menghancurkan segalanya, dan hingga pada akhirnya Danzo mati di tangan Sasuke. Waktu terus berjalan. Perang dunia shinobi keempat akan segera dimulai. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang dendam, Sasuke tidak pernah menyangka akan bertemu kembali dengan kakaknya yang telah mati di tangannya sendiri. Namun, dalam perang dunia shinobi keempat, mereka bertemu saat Itachi sedang dalam misi menghentikan Edo Tensei yang dikendalikan oleh Kabuto. Ketika Sasuke melihat sosok Itachi, emosinya bercampur aduk antara kebencian, keinginan untuk mendapatkan jawaban, dan rasa kehilangan yang selama ini ia sembunyikan. Sasuke dengan amarah yang masih membara segera mengejar Itachi, menuntut penjelasan dan jawaban atas apa yang telah terjadi pada keluarganya dan kebenaran di balik pembantaian klan Uchiha. Namun, Itachi tidak memiliki waktu untuk berhenti. Ia terus berjalan, mengabaikan pertanyaan Sasuke, fokus pada misinya untuk menghentikan Edo Tensei. Meskipun begitu, Sasuke memaksa kakaknya untuk berbicara, dan dalam perjalanan itu Itachi akhirnya mulai membuka diri. Ia menjelaskan bahwa tindakannya selama ini bukanlah karena kebencian, melainkan cinta. Cinta kepada Sasuke dan keinginannya untuk melindungi dunia shinobi dari kehancuran yang lebih besar. Ia mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan, bahwa pembantaian klan Uchiha adalah keputusan yang dipaksakan oleh para petinggi Konoha untuk mencegah kudeta yang dapat memicu perang lebih besar. Kata-kata Itachi mengguncang hati Sasuke. Untuk pertama kalinya, Sasuke melihat kakaknya sebagai manusia yang penuh luka, bukan hanya sebagai sosok yang ia benci.
Beberapa saat kemudian, mereka sampai di persembunyian Kabuto. Mereka pun bekerja sama untuk melawannya. Ketika mereka berdua bekerja sama melawan Kabuto, Sasuke mulai memahami lebih dalam tentang Itachi. Dalam pertempuran itu, Itachi menunjukkan pengorbanan tanpa pamrihnya. Sasuke melihat langsung kakaknya tidak pernah berhenti berjuang demi kebaikan dunia, meskipun itu berarti mengorbankan nama baiknya dan hidupnya sendiri. Pada akhirnya, setelah berhasil menghentikan Edo Tensei, Itachi menggunakan momen terakhirnya untuk memberikan pesan terakhir kepada Sasuke. Dengan senyuman yang lembut, ia menyentuh dahi Sasuke, seperti yang biasa ia lakukan saat mereka kecil. Dalam sentuhan itu, Itachi menunjukkan kenangan masa lalunya, membiarkan Sasuke melihat kebenaran dari perspektifnya. Saat Itachi perlahan menghilang, Sasuke hanya bisa berdiri diam. Hatinya diliputi rasa kehilangan dan penyesalan yang mendalam. Namun, pertemuan ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, Sasuke mulai mempertanyakan kebenciannya, tujuan hidupnya, dan jalan yang ingin ia tempuh. Hal itu membuat Sasuke terjebak dalam pertanyaan besar tentang tujuan hidupnya. Sampai akhirnya Orochimaru dibangkitkan kembali untuk membantunya. Sasuke memerintahkan Orochimaru untuk membangkitkan para Hokage sebelumnya melalui Edo Tensei. Pertemuannya dengan para Hokage menjadi titik balik besar Sasuke. Hashirama dan Hokage lainnya menjawab dan menjelaskan semua pertanyaan dari Sasuke. Hal itu membuat Sasuke memahami sejarah panjang dunia shinobi, konflik antara Uchiha dan Senju, serta tanggung jawab besar yang ada di pundaknya sebagai salah satu pewaris klan Uchiha. Setelah mendapatkan jawaban, Sasuke mengambil keputusan penting. Ia akan bergabung dalam perang, bukan hanya untuk melawan musuh, tetapi untuk mencari kebenaran dan jalan hidupnya sendiri. Sasuke memasuki medan perang bersama Hokage yang telah bangkit, membantu pasukan sekutu shinobi melawan Obito, Madara, dan akhirnya Kaguya Otsutsuki. Ia bertarung di sisi Naruto, Sakura, dan Kakashi, menunjukkan kekuatan barunya yang luar biasa. Namun, meskipun mereka bekerja sama, niat Sasuke tetap berbeda. Dalam hati, Sasuke tidak sepenuhnya percaya pada dunia shinobi yang ada. Baginya, sistem lama yang penuh kebohongan, pengkhianatan, dan perang harus dihancurkan agar dunia baru yang damai dapat diciptakan. Setelah mengalahkan Kaguya, Sasuke mengungkapkan niatnya untuk menjadi musuh terakhir dunia shinobi. Ia berencana menghancurkan Biju, para Kage, dan segala simbol masa lalu agar dirinya dapat menjadi satu-satunya penguasa yang menjaga dunia dari kehancuran. Sasuke percaya bahwa kedamaian sejati hanya dapat dicapai melalui kekuatan mutlak. Namun, Naruto menentang ide tersebut, sehingga mereka bertarung sekali lagi di lembah akhir. Pertarungan itu adalah klimaks emosional dari hubungan mereka, di mana Naruto bertarung bukan untuk mengalahkan Sasuke, tetapi untuk menyelamatkannya dari kegelapan. Dalam momen terakhir, setelah kehilangan tangan mereka dalam pertarungan sengit, Sasuke akhirnya menyerah. Ia menerima kebenaran dalam kata-kata Naruto, bahwa kedamaian hanya bisa dicapai melalui saling pengertian, bukan melalui kekerasan. Dengan penuh penyesalan, Sasuke meminta maaf atas semua tindakannya dan memilih untuk menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Setelah perang, Sasuke menjalani perjalanan penebusan. Ia tidak kembali ke Konoha, melainkan memilih untuk mengembara sendirian. Ia ingin memahami dunia dari perspektif yang berbeda, belajar dari kesalahannya, dan melindungi dunia dari ancaman-ancaman yang tidak diketahui, seperti klan Otsutsuki. Dalam pengembaraannya, Sasuke menjadi seorang pelindung dari bayang-bayang, menjaga dunia shinobi meski tidak berada di bawah sorotan. Selama masa ini, Sasuke juga mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya, ia menikahi Sakura Haruno, yang selama bertahun-tahun tetap setia menunggunya, dan mereka memiliki seorang putri bernama Sarada Uchiha. Meskipun Sasuke jarang berada di rumah karena misinya, ia tetap mencintai keluarganya dan ingin memastikan bahwa Sarada tumbuh di dunia yang lebih baik daripada yang ia alami. Saat klan Otsutsuki kembali menjadi ancaman, Sasuke berada di garis depan melindungi dunia. Ia menggunakan kekuatan Rinnegan dan Sharingannya untuk melawan musuh seperti Momoshiki dan Ishiki Otsutsuki. Namun, perjuangan ini juga membawa pengorbanan besar. Dalam pertarungan melawan Ishiki dan Boruto yang dirasuki Momoshiki, Sasuke kehilangan Rinnegannya, melemahkan kekuatannya secara signifikan. Meskipun begitu,
Sasuke tidak menyerah. Ia terus melangkah maju, menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kekuatan mata atau jurus, tetapi dari tekad untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Sasuke Uchiha yang pernah menjadi sosok yang dikuasai kebencian, kini menjadi simbol penebusan dan pengorbanan. Dari seorang pemuda yang kehilangan segalanya, ia tumbuh menjadi seorang pria yang rela memberikan segalanya demi dunia yang lebih baik. Baik, itulah kisah dari Sasuke Uchiha. Jika kalian memiliki pendapat lain, silakan kalian tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.